Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kebutuhan dan kelangkaan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat bertahan hidup. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia untuk menambah kenyamanan hidupnya. Sebelumnya, kebutuhan manusia hanya terbatas pada pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau tempat tinggal. Namun, seiring jalannya waktu, kebutuhan manusia mengalami perkembangan. Contohnya, kebutuhan terhadap alat komunikasi berupa ponsel pintar. Macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Contohnya, pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan papan atau tempat tinggal. Contoh kebutuhan primer dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pangan adalah beras, air minum, minyak goreng, dan lain-lain. Menjadi kebutuhan primer bagi manusia karena makanan adalah kebutuhan paling utama yang dibutuhkan oleh manusia. Jika manusia tidak makan, manusia tidak akan bertahan hidup. Contoh sandang adalah baju, celana, jaket, dan lain-lain. Kenapa menjadi kebutuhan primer bagi manusia? Karena untuk melindungi tubuh manusia dari panas dan dingin. Contoh papan adalah rumah. Kenapa rumah menjadi kebutuhan primer bagi manusia? Karena rumah menjadi tempat berteduh dari panas matahari dan hujan. Jika manusia tidak memiliki tempat tinggal, berarti kebutuhan primer manusia belum terpenuhi. B. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan tambahan atau pelengkap yang pemuasannya dapat ditunda. Contoh, olahraga, hiburan, surat kabar, dan televisi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Olahraga merupakan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kebutuhan tersier juga dapat disebut sebagai kebutuhan terhadap barang atau jasa yang tergolong mewah. Contoh, mobil mewah dan perhiasan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, membeli cincin berlian atau perhiasan, mobil mewah, liburan ke luar negeri, dan lain-lain. Kebutuhan manusia berdasarkan waktu pemenuhannya. A. Kebutuhan sekarang yaitu kebutuhan yang mendesak untuk segera dipenuhi. Contoh, jika seseorang merasa lapar, ia harus segera makan. Jika pemenuhannya ditunda, orang tersebut bisa kelaparan dan jatuh sakit. Contoh lain, jika seseorang sedang sakit, ia harus segera ke rumah sakit. Jika pemenuhannya ditunda, orang tersebut akan makin sakit. B. Kebutuhan yang akan datang yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda, tidak harus dilakukan saat ini. Contoh, orang tua Dina ingin menyekolahkan anaknya di SMKN 1 Tambun Selatan. Agar kebutuhan pendidikan anaknya di masa depan terpenuhi, orang tua Dina perlu menabung. 3. Kebutuhan manusia berdasarkan sifatnya. A. Kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan yang perlu dipenuhi agar tubuh manusia dapat berfungsi dengan baik. Contoh, pakaian, minuman, makanan, obat, dan tempat tinggal. B. Kebutuhan rohani, yaitu kebutuhan yang perlu dipenuhi agar rohani atau mental manusia dapat berfungsi dengan baik. Contoh, beribadah dan rekreasi. 4. Kebutuhan manusia berdasarkan subjeknya. A. Kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sesuai dengan selera atau pilihan pribadi. Contoh, Ranti membutuhkan sepatu putih, sedangkan Sukma membutuhkan sepatu hitam. B. Kebutuhan kelompok, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan bersama, mulai dari keluarga hingga masyarakat. Contoh, keluarga Sandra membutuhkan rak sepatu. Contoh lainnya adalah Desa Asri membutuhkan lampu jalan. Faktor yang memengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada lingkungan, yang kedua agama, yang ketiga pendapatan, yang keempat usia, dan yang kelima kemajuan peradaban. Alat pemuas kebutuhan. Yang pertama ada alat pemuas kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan benda lain. A. Benda substitusi, yaitu benda yang dapat menggantikan fungsi benda lainnya. Contoh, singkong dapat menggantikan beras sebagai sumber karbohidrat, bus dapat menggantikan kereta sebagai alat transportasi, dan payung dapat menggantikan jas hujan sebagai alat pelindung dari hujan. Yang B. Benda komplementer, yaitu benda yang penggunaannya saling melengkapi. Contoh, sikat gigi dengan pasta gigi, teh dengan gula, dan pensil atau pulpen dengan buku tulis. Kedua, ada alat pemuas kebutuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang A, benda produksi, yaitu benda yang digunakan untuk proses produksi atau menghasilkan benda lain. Contoh, kayu,
papan, dan cat untuk membuat meja. Yang B, benda konsumsi, yaitu benda yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada tas, sepatu, selimut, piring, dan gelas. Dan yang ketiga, ada alat pemuas kebutuhan berdasarkan cara memperolehnya. Yang A, benda ekonomi, yaitu benda yang membutuhkan pengorbanan waktu, biaya, dan tenaga untuk memperolehnya. Benda ekonomi dibedakan menjadi dua macam, yaitu benda ekonomi yang disediakan alam dan benda ekonomi yang diproduksi manusia. Contoh benda ekonomi yang disediakan alam itu ada tanah, air, kekayaan hutan, dan kekayaan laut. Sedangkan contoh benda ekonomi yang diproduksi manusia itu adalah benda berwujud. Contohnya pakaian, televisi, lemari, buku, dan ada juga jasa, yaitu pendidikan, salon, dan penatu. 2. Kelangkaan. Kelangkaan dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. A. Pertumbuhan penduduk, B. Sifat manusia, C. Perkembangan teknologi, D. Demonstration effect adalah efek peniruan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengonsumsi produk tertentu karena terpengaruh oleh pola konsumsi masyarakat. Dalam hal ini, seseorang hanya membeli barang untuk menjaga prestise, bukan memenuhi kebutuhannya. E. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Contoh, tindakan manusia yang dapat merusak kerusakan sumber daya alam adalah penggundulan hutan, perburuan liar, dan pencemaran lingkungan. Kerusakan tersebut dapat menyebabkan kelangkaan. Contohnya, pencemaran terhadap ekosistem air akan menyebabkan kelangkaan air bersih dan penggundulan hutan akan menyebabkan kelangkaan sumber daya alam di dalamnya. F. Keterbatasan kemampuan manusia dalam mengolah sumber daya alam ekonomi. Beberapa cara mengatasi masalah kelangkaan alat pemuas kebutuhan. A. Efisien dalam menggunakan sumber daya.